magnet uang nih. Tadi kan supaya uang nggak usah dikejar, tapi kita jadi magnet uang sekarang. Ya, gimana jadi magnet uang? Bukan manggil uang pakai mantra kayak tadi yang zikir apa dinar, 1000 dinar gitu ya. Ya. Bukan seperti itu magnet uang itu. Jadi magnet uang itu sebenarnya posisi diri kita ini yang mudah direspon oleh uang. Kenapa? Karena kita sudah membuka diri kita kepada rezeki, kita membuka diri kita kepada uang, gitu. Sehingga uang akan datang. Kalau tadi misalkan sending love atau cinta kasih kepada orang, itu sebenarnya kita sedang membersihkan diri kita, hati kita. Kalau dulu kan ada lagu tuh, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu kan. Sebenarnya kan topik ya, kan itu sebenarnya kita, kalau kita hati kita bersih, kalau dulu Nabi katanya kalau Nabi kan udah frekuensi sama alam ya, frekuensi alam kan di 7,38 Hz ya, frekuensi alam. Nabi itu sudah orang-orang yang sudah sefrekuensi dengan alam katanya. Alam aja yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Sampai kan ceritanya yang Nabi tidur kepanasan di pohon ini dia. Iya, ada awan di atas. Kalau sekarang kita pakai payung gitu. Kalau pakai payung berarti belum selaras. Cara sederhana mau ngetes gini, misalkan nih mau hujan nih, ngelihat mendung, aduh jangan hujan dulu deh, sampai rumah dulu baru hujan deh, terserah. Kalau sebenarnya hujan deh. Kalau kita bisa sefrekuensi sama alam, beneran tuh nggak hujan, bener nggak hujan. Kenapa? Kita nggak ada ekspektasi, kalaupun hujan sebenarnya juga nggak apa-apa sih, ya kan? Tapi cuma ngomong, artinya di situ kita memfrekuensikan diri kita ke alam, gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang pas hujan nanti tunggu aku ya sampai rumah, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti hujan juga nggak apa-apa sih, gitu. Jadi nggak ada ekspektasi juga. Sama praktik pawang hujan, kata ibadah atau di Jawa kita ilmu gitu ya. Itu sebenarnya bukan ilmu buat menahan hujan, tapi mungkin yang buat menyatukan frekuensi alam itu gitu. Jadi dia nggak punya ilmu apa-apa. Dia tahu cara kerja alam aja dengan frekuensi. Dia tahu cara kerja alam. Nah, sekarang kita latih untuk uang, karena uang ada di frekuensi atas. Betul. Ya kan, maka frekuensi kita dinaikin juga, gitu. Kesadaran Caranya kita, dengan tadi tuh, diri kita, identitas, kesadaran, cinta kasih, sayang, sama siapa, masuk sama binatang, gitu. Ada semut aja nih, gitu. Semut kan binatang juga. Kita nggak tahu siapa tahu semut itu bawa rezeki buat kita. Ya kan, dibilangin, Tuhan yang di sini baik loh, kita dikasih nasi 1 butir bagi semut kan. Iya, Buat apa? buat kasih buat ratunya. Kan dia berbisik kan sama alam, satu sarang gitu. Tuhan ini baik banget. Didoain nggak tuh sama semut? Ya. Nah ini contohnya nih untuk jadi magnet uang nih, pedagang. Contoh nih, pernah tahu ini nggak supermarket Tip Top yang di Ciputat? TikTok aja tahu. Nah itu kan klien, itu klien di perusahaan kita ya. Wow. Itu klien. Jadi Tip Top itu yang cukup bisa bertahan di persaingan yang ketat ini kan. Indomaret, Alfamart, Giant, Hero aja kan kalah kan, ya kan, Carrefour tuh. Tapi Tip Top ini dia punya value sendiri, dia tetap rame. Kenapa? Itu tadi dia udah jadi magnet uang gitu. Kenapa? Mungkin ya di situ pelayanannya ada yang beda, ada value yang beda gitu. Ya kan? Itu contoh pedagang ya walaupun persaingan supermarket kan luar biasa, tapi TikTok masih tetap bertahan puluhan tahun ya. Dari kapan tuh TikTok, tahu nggak? Saya baru kemarin di Ciputat, saya baru 2015. Iya, tapi hanya di situ aja kan TikTok itu. dari 2000 lama, dari 2000. Saya main ke Ciputat
Saya main Ciputat itu tahun 94 aja udah ada. Wah, Udah ada. udah ada di YouTube. Iya. 94 saya main ke Ciputat udah ada. Iya kan? Iya. Artinya dia punya value kan. Dia mungkin ya pelayanan dia, servis dia, ya kan, yang bikin orang tetap setia. Karena dia kepercayaan, ada kepercayaan. Ya kan? Ya. Freelance misalkan ya enak diajak kerjasama nih, kayak Mas Danang tadi misalkan nih tolong bikinin kadang kan project freelance gitu. Padahal saya nggak tahu harganya berapa. Iya. Jadi bikin aja. Pokoknya enak diajak kerjasama. Iya. Nah dari situ nanti mungkin temannya Mas Danang akan kasih project-project yang lain lagi. Itu kan peluang, itu kan rezeki. Gitu. Ya. Itu juga ada misalkan ibu rumah tangga yang jadi jualan online. Dia bisa jadi penjual yang laris. Sekarang Banyak kan, ya. Ponakan saya juga ada tuh yang jualan online, jual baju-baju bekas gitu aja udah. thrifting. Oh, udah lumayan gitu ya. Atau ada juga orang biasa tapi rezekinya kok nggak biasa, Ya, sering terjadi yang ya kan? Itu dia dirinya udah jadi magnet uang gitu. Seperti itu. Nah, rumusnya untuk bisa jadi magnet uang cuma satu doang, energi yang baik. Satu tuh. Karena kan uang itu energi. Uang itu energi. Energi yang baik apa? Energi cinta, kasih sayang. Lingkungan. Udah. Itu doang rumusnya satu. Berpikir positif. Kalau kamu buat baik, buat kebaikan itu, Iya. datang jaga Datang kan. iya. Tabur tuai kan, nggak susah kan jadinya, emang nggak susah, terus kok masih begini aja, artinya ada sesuatu. Nah, ada sesuatu. Tadi tuh belief yang 40 itu tadi, ntar kita cek kapan. Oke, nah ini matriks ini ada dari bukunya. Kecil banget. Ada dari bukunya Nasrullah, pernah tahu nggak Nasrullah? Nasrullah dia punya buku Money Magnet, itu sih rezeki ya. Ya. Nah, ini lebih bagus sih Pak. Jadi matriksnya nih kesimpulan ini. Nah, positive thinking itu husnuzon kalau bahasa lainnya. Kalau positive feeling syukur, ya. Kalau positive motivation ikhlas. Jadi ini aksi, ini rasa, ini pikiran. Kita udah bahas kan, 3 itu kan, hati, pikiran, tindakan. Ya kan? Kalau kita kaitkan ke 3 itu, ya ada hati, pikiran, dan tindakan. Hati itu positive feeling syukur, bersyukur, gitu ya. Positive thinking, pikirannya selalu positif, aksinya nanti yang ikhlas, gitu. Itu nama lainnya. Ciri-cirinya ya kalau yang berpikir positif itu selalu memandang positif atas segala sesuatu, sekalipun ada bencana, misalkan ya ada bencana, positive thinking. Emang sih ya ada yang berat, ada yang susah, tapi situ nanti belajarnya kita. Iya, positifnya di belajar kita. Belajar kita. Ya. Hati selalu dalam keadaan tenang, apapun keadaannya. Ya. Oke. Terus ikhlas. Nah, ini sikap terhadap musibah. Kalau ada musibah gimana sih kalau orang-orangnya? Tetap berbaik sangka, jangan nyalain Tuhan. Ya, sekalipun ada musibah, gitu ya. Allah murka sama kita. Padahal manusianya sendiri kan yang bikin salah. Banjir, misalkan kayak kemarin yang di Aceh gitu kan. Maaf saya taruh sini ya. Iya. Oh. Mana aja ini tutupan sini juga boleh. Nah tadi ada yang menarik saya di sini nih, paradoks Andy untuk ilmunya nih, ilmu kunci nih ya. Kalau teman-teman mau belajarin lagi, kalau zikirnya ini ada, kalau untuk yang positive thinking tuh subhanallah, positive feeling alhamdulillah,
positif affirmation Allah Akbar. Jadi zikir ada penerapannya, gitu. Ada penerapannya, ya. Terus ilmu kuncinya nih, kalau mau baca banyak sih. Kalau di positive thinking tuh setiap pikiran adalah doa. Terus ada law of projection. Oh ya, projection. Iya. Kayak ini laptop, ini projection kan, Iya. proyektor. Jadi dia hanya menampilkan apa yang ada di laptop. Jadi kalau laptop kita, file-file kita isinya yang seperti ini, maka tampilnya Seperti itu. artinya kalau di laptop kita, hati kita, pikiran kita itu masih ada yang negatif, yang keluar juga negatif. Kan law of projection. Yang misalkan saya punya hanya teh, maka saya bisa kasih hanya teh doang. Saya nggak bisa ngasih kopi. Begitu juga orang kalau hanya punya kemarahan di dalamnya, yang keluar hanya kemarahan. Dalam hatinya yang ada kemarahan, dalam hatinya yang kalau ada cinta ya dia bisa memberi cinta, dia bisa kasih sayang. Gitu. Ya, itu law of projection. Kalau paradox of candy ini kayak pernah pertama kali makan permen kojek kayaknya nikmat banget, ya kan? Permen sudus pertama kali nikmat banget. Tapi ntar kalau dia ke 100 kali biasa aja, udah 1000 kali malah mual, enak. Nah itu paradox of candy. Artinya apa? Di situ kadang kita lupa menikmati rasa syukur. Kayak misalkan pernah nggak sih merasakan minum air putih rasanya nikmat banget? Itu hanya berasa ketika mungkin buka puasa. Lari, Ya kan habis lari capek. Terus kalau biasa dari minum aja kan. Itu paradox candy. Kita tidak menyadari setiap momen, setiap aksi yang kita lakukan itu sebenarnya ada rasa syukur, ada nikmat. Jadi supaya tidak hilang nikmatnya, ya. Makanya tadi kan kalau di Al-Quran bilang kalau kamu bersyukur, aku berikan tambahkan nikmatnya. Oke, begitu minum nikmati, syukuri, maka akan tambahkan. Itu paradox of candy gitu. Ketika makan coklat permen yang 1000 kali udah mual. Kenapa? Karena dia udah nggak ada lagi rasa nikmatnya. Gitu. Ya. Kalau garpu tala tahu ya, kalau frekuensi garpu tala di 300 Hz kita tinggi. Yang frekuensi sama dia akan bunyi. Yang frekuensi yang berbeda nggak bunyi. Garpu tala dia bunyi. Gitu. Ya. Kayak duduk di taman ya udah kita nikmatin ada di taman. Ya, kopi nikmatin. Ya, taman itu nikmatin. Power of mother. Power mama. Power mama nih itu sebenarnya kayak cinta kasih tulus tanpa syarat. Iya. Untuk ya the power of mother tuh artinya itu kasih ibu sepanjang jalan artinya gitu, atau unconditional love, cinta tanpa syarat, nggak ada syarat. Saya pernah dikasih tahu teman, kalau kamu mau belajar cinta tanpa syarat, belajar dengan binatang. Contoh kayak anjing atau kucing. Kalau di Jepang itu ada anjing, ada patung anjing di depan stasiun. Pernah dengar? Ya. Jadi anjing itu dia menunggu tuannya, saking setianya sampai mati di situ. Karena tuannya meninggal, dia setiap hari biasa jemput tuannya di stasiun itu. Ya, tuannya udah meninggal, dia masih nunggu aja di stasiun itu. Ya. Iya di Jepang. jadi monumen. Jadi emang anjing tuh binatang setia. Binatang yang paling setia. Yang mendekati. Dia tanpa syarat, walaupun dimarahin juga dia nggak marah balik sama kita. Sabul Kafi kan satunya anjing. Yang Sabul Kafi cerita Sabul Kafi. Sabul Kafi. Iya, yang dibuat kemudian dikeluarkan video 3 Iya. tahun. Juga di Al-Quran juga ada kan yang Nabi bilang Salah satunya anjing. uh, 6 pemuda satunya anjing. Iya. 7 mereka ngomong. kalau
Berarti. Kalau di beberapa negara kayak di Turki boleh